Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu leader Selma se-Indonesia, dengan saya Novi dari Selma Botania. Terkait dengan store leader mandiri, ada 3 poin improve yang saya lakukan. Yang pertama adalah membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Yang kedua, tidak punya strategi. Yang ketiga, tidak memperhatikan proses. Nah, untuk poin yang pertama, membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Oke, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan kebiasaan buruk terjadi? Nah, dari poin ini yang saya improve adalah yang pertama itu tidak adanya kardus coklat di area floor pada saat opening store. Tidak adanya lagi proses display, tidak adanya lagi proses bersih-bersih, tetapi pada saat opening store udah dimulai, anak-anak itu udah ready untuk jualan dan anak-anak itu udah siap untuk body customer. Nah, artinya apa? Artinya pada saat kita sudah toko sudah dibuka, itu activity itu yang bersih-bersih, yang display dan kardus yang warna coklat itu tidak ada di toko. Itu strateginya adalah terkait dengan GRW. Nah, GRW ini pada saat saya awal dulu masuk join di sini, ada hal-hal yang unik yang saya perhatikan, yaitu terkait dengan pengantaran barang-barang GRW, pengantaran barang-barang DO to customer ambil di toko, tapi dikirimnya pada saat toko sudah running berjualan. Nah, akhirnya saya mikir seperti apa ya supaya activity ini tidak mengganggu kinerja anak-anak untuk jualan. Nah, akhirnya saya coba koordinasi dengan tim DC, dengan Pak Agus, untuk barang-barang GRW ini minta tolong dikirim pada saat toko belum buka. Artinya apa? Supaya nanti tim saya tidak terjadi keringatan atau letih, lemah karena sudah ngangkat barang GRW dari bawah, karena store Botania ini berada di lantai 2. Jadi proses SPR barang yang dari gudang itu ada butuh diangkat pakai troli, istilahnya pasti butuh tenaga, butuh effort agar supaya anak-anak tidak berkeringat, itu maksudnya, tujuannya, dan supaya tidak mengganggu aktiviti pada saat jualan. Dan akhirnya itu disepakati sama orang gudang, dan sehingga proses operasional store berjalan dengan baik. Dan poin yang kedua adalah di sini juga saya lihat dulu waktu saya pertama join itu di Selma ini kan anak-anak multi talenta. Artinya setiap mereka melakukan body customer dan terjadi transaksi, dan barangnya kalau diambil dari stok sendiri itu butuh, kalau barangnya display butuh uninstall, nanti mereka butuh wrapping lagi. Artinya mereka yang jualan, mereka yang wrapping, mereka yang turunin ke bawah, dan nanti baru orang gudang yang kirim. Nah, proses itu dulu berjalannya setiap mereka transaksi mereka langsung melakukan packing barang, uninstall, seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir juga kayak mana ya cara merubahnya supaya hal ini bisa dirubah secara supaya tidak mengganggu kegiatan transaksi pada saat opening store. Nah, akhirnya saya rubah mekanismenya. Apabila barang udah terjual dan ambil dari store, nanti CS-nya akan picking DO itu di sore hari. Di sore hari maksudnya di sini supaya tidak mengganggu activity pada saat jualan. Nah, kalau pada sore hari menjelang maghrib itu kan customer udah mulai sedikit turun trafficnya. Nah, mereka nanti jam-jam 8 itu baru ambil barang-barang yang mau dikirim buat besok itu. Jadi di uninstall, disiapin barangnya, dan nanti mereka kalau memang butuh di wrapping, mereka wrapping. Nah, jadi besok pada saat Union datang, tim gudang datang untuk jemput, barang udah ready dan tidak mengganggu aktiviti mereka di pagi hari untuk general cleaning. Karena tadinya itu pagi-pagi mereka tuh bongkar barang, jadi nyiapin DO seperti itu. Jadi activity basic seperti bersih-bersih, display barang, nyapu, ngelap itu tidak terlaksanakan dengan baik. Tapi setelah saya rubah mekanismenya, mereka ambil barang jualan mereka itu pada saat kita mau closing store, pada saat activity udah berkurang body customer. Nah, pada saat itu mereka baru packing barang mereka. Nah, akhirnya proses itu berjalan terus sampai hari ini seperti itu. Oke, berapa lama Ibu butuh waktu agar kebiasaan buruk itu tidak terjadi lagi?
Nah, namanya kita melakukan perbaikan, harusnya kita juga konsisten melakukan. Bukan hanya kita konsisten, tetapi kita juga harus kontrol. Artinya setiap anak-anak yang melakukan jualan itu nanti karena dia udah terbiasa dengan habitnya dahulu, memang ada 1-2 orang yang tidak melakukan seperti itu. Tapi tugas kita adalah ngontrol mereka, mengingatkan mereka bahwa kamu membungkus DO-nya kenapa pagi hari, kenapa tidak malam hari pada saat kita mau closing. Nah, akhirnya si anak oh ya Bu, saya lupa, besok saya perbaiki. Nah, akhirnya setiap hari apabila terjadi pelencingan sedikit itu kita kontrol, kita benerin, akhirnya udah terbiasa, dan sekarang pun udah terbiasa. Jadi di pagi hari kita hanya fokus ke DC, bersih-bersih, tidak melakukan aktiviti bongkar barang lagi seperti itu. Poin kedua adalah tidak punya strategi. Nah, di poin ini saya mikir nih, kita di masa pandemi harus punya strategi gimana kita supaya store bisa 100%, dan anak-anak tim bisa sejahtera, dapat bonus, dapat insentif. Nah, akhirnya saya mikir, sementara traffic sepi ke toko, orang malas datang ke toko, kayak mana ya supaya berbanding dengan traffic yang datang ke toko. Akhirnya saya mikir, saya punya medsos yang kuat nih, punya medsos yang banyak nih pengikutnya, followernya. Nah, akhirnya setiap live itu kan banyak yang komen-komen, terus banyak yang inbox di Facebook, banyak yang DM di IG. Nah, kayak mana ya orang-orang ini bisa terfollow up dengan baik. Akhirnya saya bikin suatu konsep, anak-anak melakukan body virtual minimal 10 orang per hari. Nah, body virtual itu kalau mereka traffic sepi, mereka harus follow up customer di DM, di IG, baik di Facebook. Apalagi di Batam ini kita punya FGB, forum menjual beli. Nah, kalau kita udah live itu udah ratusan yang nonton, udah ribuan yang lihat setelah kita posting link live kita. Nah, akhirnya yang inbox itu di body virtual sama anak-anak, dan itu ada impactnya seperti itu. Bagaimana cara Ibu memantau anak-anak Ibu agar strategi ini benar-benar terjadi? Nah, supaya strategi ini berjalan dengan baik dan secara konsisten dilakukan, saya punya cara supaya kita bisa pantau di malam harinya. Nah, anak-anak setiap posting, setiap body virtual itu mereka akan kirim ke grup hasil mereka badinya. Nah, nanti mereka screenshot di grup, nanti saya bisa lihat di screenshot itu bahwa mereka benar-benar follow up customer yang telah nge-DM di medsos kita. Nah, selain itu juga mereka melakukan posting promo di media sosial. Nah, posting promo ini mereka lakukan 2 kali dalam sehari, di sore hari pada saat kita lagi running operasional, dan nanti pada saat malam mau closing store. Nah, link itu mereka nanti posting ke grup dan buat absensinya, dan disitulah nanti saya akan memantau dengan tim DSM, dengan DSM saya seperti apa mereka melakukan posting itu. Nah, nanti saya tinggal klik aja tuh linknya, bener nggak, nanti saya like seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah tidak memperhatikan proses. Nah, awal-awal saya masuk di sini itu saya sedikit memperhatikan proses tubuh, proses SR, apakah berjalan dengan benar. Saya mulai lihat-lihat di sistem, ada tubuh nggak, ada SR nggak yang belum balik barangnya ke toko. Nah, akhirnya saya menemukan beberapa case SR dan tubuh barang tapi belum ke toko. Nah, saya mulai follow-up-in tuh, seperti memastikan bahwa barang ini balik ke toko, dan akhirnya barang-barang tubuh, barang-barang SR yang memang harusnya balik ke toko itu udah balik ke toko semuanya. Itu ada lebih kurang value-nya 20 jutaan. Contoh barangnya adalah ada Emma Drawer, ada Corona Entertain, terus ada Hero Cabinet, ada Bonanza. Nah, itu semua udah balik ke toko. Nah, bagaimana cara Ibu memantau agar barang-barang itu balik ke toko? Nah, caranya sebenarnya simple aja. Setiap BAP yang masuk ke toko, BAP yang ada
terjadi kan di Selma kita juga tidak terlalu banyak transaksi, sehingga kita bisa memonitor setiap terjadi BAP. Nah, BAP ini kalau memang barangnya itu ditarik atau barangnya itu nanti tugu, nah itu saya pantaunya dari grup. Nanti saya tanyain di grup apakah BAP ini sudah balik ke toko barangnya, nanti anak-anak akan komen di situ. Dan sebaliknya, kalau barang tugu memang udah balik ke toko, nanti mereka saya wajibkan untuk report ke grup. Nanti mereka dengan cara mengirim foto barangnya, mengirim dokumentasinya bahwa barang itu sudah balik ke toko. Baik, yang terakhir ya Bu ya, dari 10 kesalahan store manager, mengapa Ibu memilih 3 poin ini nih? Nah, dari 3 poin yang saya pilih ini ada keterkaitannya. Nah, yang pertama itu membiarkan kebiasaan buruk terjadi itu terkait dengan kardus coklat bersih-bersih. Artinya apa? Artinya kalau kita punya store dan store-nya jorok, store-nya tidak teratur dengan baik, tidak ter-maintain dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, siapa juga orang yang mau beli? Siapa orang yang mau datang? Jangankan orang, kita aja melihat debu, melihat display tidak benar, kita aja nggak selera mau beli, apalagi customer yang akan mengeluarkan uangnya buat membeli barang, tetapi barang itu sendiri tidak tertata dengan baik dan displaynya juga kotor seperti itu. Nah, yang kedua tuh tidak punya strategi. Nah, di masa pandemi dan tolak ukur dari sebuah store adalah pencapaian. Nah, kalau pencapaian kita tidak bisa bagus, tidak bisa 100%, ya berarti kita sendiri tidak sejahtera, tim kita tidak sejahtera. Artinya kita hanya makan basic doang. Nah, dari situ makanya saya berpikir kayak mana ya supaya toko ini bisa 100% dan semua KPI tercapai dengan baik, baik itu sales, baik itu derivatif, dan tercapai dengan baik. Nah, yang poin ketiga itu tidak memperhatikan proses. Nah, proses ini terkait dengan barang. Nah, kalau barang kita banyak yang tidak kembali ke kita pada saat terjadi tugu, pada saat return, artinya apa? Artinya toko kita rugi. Nah, kalau kita rugi, itu terkait apa? Terkait nanti pemotongan gaji. Nah, berarti artinya apa? Kembali ke tim kita. Berarti tim kita tidak sejahtera lagi karena dia udah harusnya dapat gaji full, tapi dia dipotong gajinya karena banyak barang-barang hilangnya seperti itu. Makanya 3 poin ini yang saya ambil karena sangat bermanfaat buat namanya sebuah toko seperti itu. Demikian video singkat dari saya tentang 10 kesalahan store manager. Terima kasih Bapak Ibu leader Selma se-Indonesia. Semoga kita bisa terus improve ke depannya dan bisa lebih baik. Semangat pagi.